Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Sumira dengan NPM 1940401032 dari Lokal A Manajemen. Di sini saya akan membahas mengenai bab 3 tentang konsep dasar pengambilan keputusan manajemen. Baiklah, di sini pembahasan pertama yaitu mengenai tipe kegiatan manajemen. Di sini ada gambar mengenai struktur. Tingkat manajemen dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama manajemen tingkat bawah, yang biasa disebut dengan pengendalian operasi, terdiri dari seperti supervisor, office manager, atau seperti mandor. Kemudian manajemen tingkat menengah, di sini sebagai pengendali manajemen, yaitu yang biasa bertugas seperti kepala departemen, kepala divisi, kepala cabang, atau manajer cabang. Kemudian yang ketiga, yang paling atas ada manajer tingkat atas yang disebut dengan perencanaan strategi. Ini terdiri dari CEO, manajer, dan presiden direktur. Berikut ini penjelasannya, yaitu mengenai yang pertama ada perencanaan strategik. Menurut Anthony dan Derden 1980 mendefinisikan perencanaan strategik sebagai proses penentuan tujuan-tujuan goals dari organisasi dan strategi-strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Pada dasarnya, perencanaan strategik itu meliputi yang pertama proses evaluasi lingkungan luar organisasi, yang kedua penempatan tujuan, yang ketiga penentuan strategi. Kemudian yang kedua ada pengendalian manajemen. Sistem untuk meyakinkan bahwa organisasi telah menjalankan strategi yang sudah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Di dalam pengendalian manajemen terdapat proses yang menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh manajer, yaitu seperti yang pertama tahap pembuatan program kerja, yang kedua menyusun anggaran, yang ketiga pelaksanaan dan pengukuran, dan yang keempat pelaporan dan analisis. Kemudian yang ketiga pengendalian operasi, sistem untuk meyakinkan bahwa tiap-tiap tugas tertentu telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Baiklah, pembahasan yang kedua yaitu tipe keputusan manajemen. Keputusan oleh manajemen dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama keputusan terstruktur. Keputusan tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan setengah struktur, keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur. Dan yang ketiga, keputusan terstruktur, keputusan yang berulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Baiklah, pembahasan yang ketiga itu mengenai tipe informasi. Sistem informasi yang sekarang perannya tidak hanya sebagai pengumpul data dan mengolah menjadi informasi berupa laporan-laporan keuangan saja, tetapi mempunyai peranan yang lebih penting dalam menyediakan informasi bagi manajemen untuk fungsi-fungsi perencanaan, alokasi sumber daya, pengukuran, dan pengendalian. Nah, sistem informasi dapat menyediakan 3 macam informasi. Yang pertama yaitu informasi pengumpulan data. Informasi yang berupa akumulasi atau pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan seperti apakah saya sudah mengerjakan dengan baik atau belum. Yang kedua, informasi pengarahan perhatian. Informasi untuk membantu manajemen memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang menyimpang, ketidakberesan, ketidakefisienan, dan kesempatan-kesempatan yang dapat dilakukan. Informasi ini untuk menjawab pertanyaan, permasalahan apakah yang seharusnya saya ambil? Nah, kemudian yang terakhir, yaitu yang ketiga, informasi pemecahan masalah. Informasi ini untuk membantu manajer atas mengambil keputusan, memecahkan permasalahan yang dihadapi. Informasi ini untuk menjawab pertanyaan seperti manakah yang terbaik dari beberapa cara melakukan pekerjaan. Baiklah, pembahasannya keempat yaitu mengenai karakteristik informasi. Untuk mendukung keputusan yang akan dilakukan oleh manajemen, maka manajemen membutuhkan informasi yang berguna, yaitu karakteristiknya yang pertama, kepadatan informasi, yang kedua, luas informasi, yang ketiga, frekuensi informasi, yang keempat, schedule informasi, yang kelima, waktu informasi, yang keenam, akses informasi, dan 7, sumber informasi.
Baiklah, pembahasan yang kelima yaitu peranan manajemen. Menurut Henry Mejeberg, ahli manajemen dari Kanada, manajemen mempunyai beberapa peran yang diklasifikasikan dalam 3 kategori. Yang pertama itu peran keputusan, yaitu sebagai entrepreneur, menangani gangguan, mengalokasikan sumber daya organisasi, dan sebagai negosiator jika terjadi konflik organisasi. Yang kedua, peran informasi, yaitu peran manajer sebagai pusat saraf organisasi untuk menerima informasi yang paling mutakhir dan sebagai penyebar informasi ke seluruh personal di organisasi. Dan yang ketiga, peran interpersonal, yaitu peran hubungan personal yang terdiri dari berbagai sebagai berikut, yaitu figur kepala, pemimpin, dan penghubung. Selanjutnya pembahasan yang keenam yaitu mengenai tahap pengambilan keputusan. Menurut Simon 1960, memperkenalkan 4 aktivitas dalam proses pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, inteligensi, tahap pengumpulan informasi untuk mengidentifikasikan permasalahan. Yang kedua, desain, tahap perencanaan solusi dalam bentuk alternatif pemecahan masalah. Yang ketiga, cost, tahap memilih solusi dari alternatif yang disediakan. Dan yang keempat, implementasi, tahap melaksanakan keputusan dan melaporkan hasilnya. Kemudian pembahasan yang ketujuh yaitu mengenai sistem-sistem informasi di fungsi-fungsi organisasi. Ada 2, yaitu yang pertama secara internal. Sistem informasi dapat diterapkan di dalam fungsi organisasi atau tingkat organisasi. Yang kedua secara eksternal. Sistem-sistem informasi ada ditarik keluar menjangkau ke pemasok dan pelanggan. Kemudian yang kedelapan, pembahasan terakhir yaitu mengenai sistem-sistem informasi di tingkat organisasi. Pada gambar di bawah ini yang kita ketahui bahwa manajemen tingkat bawah atau yang disebut dengan pengendalian operasi dalam sistem informasinya itu menggunakan transaksi proses sistem TPS, IRP, kemudian proses kontrol sistem atau PCS. Yang kedua, manajemen tingkat menengah atau yang disebut dengan pengendalian manajemen, yaitu menggunakan sistem informasi Disease Support System DSS, GSS, GIS, ES, dan ENN. Kemudian manajemen tingkat atas atau perencanaan strategi menggunakan sistem informasi seperti Exclusive Informasi System EIS. Baiklah, sekian dari penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih.